Oh ya Ibu, kan sekarang kan tanggal 17 Mei nih, bahwasanya ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Jadi hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Sebenarnya hipertensi itu banyak sekali gejalanya itu nggak ada gejala. Jadi pasiennya itu rasanya sih baik-baik aja, aman-aman aja. Ketika dalam keadaan tenang, si pasien tetap kita anjurkan periksanya itu 2 kali dalam sehari. Dari 3 orang, 1 orang menderita hipertensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Parapanjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya, Miss Julai. Pemirsa, setiap tanggal 17 Mei ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Karena itu, podcast Kominfo Corner kali ini mengangkat tema mengenai cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Nah, kali ini kita telah kedatangan narasumber seorang dokter cantik multitalent bertugas di RSUD Kota Padangpanjang dan juga sebagai istri wali kota Padangpanjang Bapak Fadli Amran. Kita langsung saja ke narasumber kita, Ibu Dr. Dian Puspita SPJP. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Baik, apa kabar Miss Julai? Sama baik juga dong hari ini. Oh ya Ibu, kan sekarang kan tanggal 17 Mei nih, bahwasanya ditetapkan sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Kira-kira nih Bu, hipertensi ini penyakit apa sih Bu? Biar masyarakat Padangpanjang tahu nih apa nih penyakit hipertensi nih. Ya, jadi hipertensi itu kita tegakkan jika tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90 mm air raksa dan tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mm air raksa jika kita periksa di klinik atau di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, namun kita nggak langsung nih Miss Julai bisa tegakkan ini hipertensi atau enggak. Jadi kita perlu sekali kita lakukan sampai 2-3 kali pemeriksaan dengan interval 1-4 minggu. Namun pasien bisa kita tegakkan hipertensi jika misalnya dia datang ke klinik itu tekanan darahnya itu lebih dari 180/110 mm air raksa, itu bisa kita tegakkan. Atau misalnya tekanan darahnya nggak terlalu tinggi tetapi kita sudah menemukan adanya kerusakan target organ. Contohnya itu seperti misalnya tekanan jantungnya sudah membesar atau gagal jantung, atau pasiennya sudah mengalami kerusakan ginjal, atau bisa pasiennya mengalami stroke gitu. Berarti penyakit hipertensi ini kan kalau bahasa masyarakat biasanya bahasa awak ini Bu, penyakit tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Oh, berarti ini kalau normalnya aja berapa nih Bu, standar normal nih? Ya, jadi kalau misalnya normalnya itu tekanan darah itu di bawah 140/90 mm air raksa tanpa kita lakukan pengobatan. Kalau misalnya lebih dari 140/90 mm air raksa, itu bisa kita tegakkan hipertensi. Namun yang itu seperti Ibu jelaskan tadi, perlu berapa kali pemeriksaan. Karena kadang-kadang pasien ini datang ke rumah sakit itu kadang-kadang kan cemas. Biasanya tekanan darah di rumah normal, pas waktu di rumah sakit tiba-tiba tinggi. Nah, itu yang kita sebut dengan hipertensi jas putih. Jadi kita nggak bisa langsung 1 kali pemeriksaan kita tegakkan hipertensi. Jadi perlu sekali kita beberapa pemeriksaan dengan interval 1-4 kali dalam seminggu, dan juga mungkin kita anjurkan si pasien untuk kita periksa tekanan darah di rumah. Oh, seperti itu. Berarti bisa tekanan darah di rumah diperiksa. Iya. Hipertensi ini bukan ada beberapa informasi mengatakan bahwasanya penyakit hipertensi merupakan salah satu nih penyakit yang bisa menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Ya. Emang seberapa sih Bu kasusnya untuk penyakit hipertensi ini? Ya, jadi hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Jadi pembunuh yang diam-diam. Sebenarnya hipertensi itu banyak sekali gejalanya itu nggak ada gejala. Jadi pasiennya itu rasanya sih baik-baik aja, aman-aman aja. Namun kalau tekanan darah tinggi itu tetap merusak organ-organ. Contohnya bisa merusak jantung. Jadi pasien bisa mengalami penyakit jantung koroner, pasien gagal jantung, atau bisa juga merusak ginjal. Jadi terjadi kerusakan ginjal. Bisa juga merusak saraf-saraf, contohnya saraf mata, dan juga bisa menyebabkan stroke. Jadi itu sangat bahaya. Nah, dan kita tahu bahwa banyak sekali kematian tertinggi ini penyebabnya itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah dan stroke. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah dan stroke ini, kita harus bisa mencegah dan juga mengendalikan hipertensi. Berarti silent killer tadi ada. Iya. Silent killer berarti tadi yang dijelaskan tanpa gejala. Tiba-tiba darah tinggi aja nih, langsung drop gitu Bu ketika kita dengan sebutan silent killer. Ya, jadi walaupun pasiennya tidak ada gejala, ya, tapi kita tetap menganjurkan tetap harus deteksi dini.
ya untuk hipertensi. Jadi yang kita anjurkan deteksi ini adalah semua orang di atas 18 tahun atau misalnya orang di atas 50 tahun itu deteksi dininya harus langsung kita lakukan sesering mungkin ya kita periksa untuk tekanan darah. Karena yang seperti Ibu bilang tadi, karena hipertensi itu kebanyakan tidak ada gejala. Jadi walaupun dia tidak ada gejala, tapi kalau misalnya kita periksa di rumah sakit ternyata tekanan darahnya tinggi dan kita sudah tegakkan itu suatu hipertensi, itu tetap Miss Julai, tetap merusak organ-organ di dalam tubuh gitu. Sampai jantung yang saraf-saraf juga tadi. Iya. Itu mengerikan juga ini. Berarti perlu ya dilakukan deteksi dini. Iya. Deteksi dini apa aja nih Bu yang bisa dilakukan di rumah sama masyarakat nih di rumah? Aku nggak perlu ke rumah sakit deh, aku mau deteksi dini di rumah aja deh hipertensi atau enggak, itu bisa nggak Bu masyarakat? Ya bisa. Jadi kan memang seperti yang kita ketahui ya, seperti Miss Julai bilang kan hipertensi ini kan bahaya ya. Jadi kalau deteksi dini itu contohnya pasien kita anjurkan untuk periksa sendiri nih tekanan darah di rumah. Anjurannya itu 2 kali. Menggunakan alat tapi Bu ya? Ya, menggunakan alat. Nah, caranya itu pokoknya pasien harus dalam keadaan tenang ya. Jadi pasiennya jangan terlalu stres ya. Ketika dalam keadaan tenang, si pasien tetap kita anjurkan periksanya itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari ya. Jadi setelah bangun tidur, pasiennya sudah buang air kecil, buang air besar, namun belum makan ya. Puasa dulu? Oh, nggak perlu puasa, tapi nggak perlu jangan makan dulu ya. Itu yang kita periksa. Terus yang kedua pada malam hari ya, malam harinya itu sebelum tidur. Nah, itu yang kita anjurkan. Nanti kita periksa, anjurannya itu dalam sekali pemeriksaan itu bisa 2 sampai 3 kali pemeriksaan. Nanti yang kita ambil nilai rata-ratanya. Rata-rata dari sebuah Iya. pemeriksaan, berarti itu bisa dicarikan kesimpulannya hipertensi atau tidak. Ya, itu yang kita sebut dengan home blood pressure monitoring. Nah, kalau misalnya kita periksa di rumah, itu kita tegakkan suatu diagnosa hipertensi jika tekanan darah di rumahnya itu lebih dari 135/85 mm air raksa. Oke Bu, dari penjelasan Ibu tadi nih, apa aja sih Bu syarat-syarat dari masyarakat nih supaya mereka mengetahui, memastikan bahwasanya hipertensinya udah benar nih, pengukurannya udah benar, apa aja nih Bu? Jadi yang pertama kan seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, si pasien harus tenang ya Miss Julai ya. Terus yang pengukuran seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, si pasiennya itu kalau bisa posisinya itu boleh apa aja, tapi anjuran kita duduk ya. Pasiennya rileks ya, duduknya itu kakinya nggak boleh menyilang ya, kaki nggak boleh menyilang dan kakinya harus menyentuh tanah. Ya, nggak boleh ngegantung dan nggak boleh menyilang, dan pasiennya itu harus dalam kondisi rileks ya. Terus pasiennya tidak dalam pengobatan, jadi misalnya minum obat flu atau obat-obat seperti tetes mata itu tidak kita anjurkan untuk lakukan pemeriksaan. Lalu kalau misalnya pasiennya olahraga, itu pasiennya harus istirahat dulu ya. Biar jantungnya aman. Jadi minimal 30 setelah pemeriksaan olahraga, 30 kita olahraga ya, setelah olahraga baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah gitu. Karena ada nih Bu, pasien-pasien di rumah sakit kan, mereka dari rumah langsung berjalan menuju tes darah. Iya. Emang kejadian nih kan, pas diperiksa tinggi tekanan darahnya, sementara mereka ngaku saya biasa-biasa aja. Iya. Ternyata itu mereka udah berjalan langsung melakukan pengukuran. Iya. Itu nggak tepat ya Bu ya? Iya, nggak tepat, dan itu yang kita sebut juga kadang-kadang namanya hipertensi jas putih. Jadi si pasien biasanya tuh tekanan darahnya itu normal di rumah, tapi tiba-tiba karena mungkin ke rumah sakit ketakutan, takut ya nanti ketemu penyakit yang mengerikan ya, makanya tiba-tiba tekanan darah tinggi. Dan kita anjurkan, misalnya pasiennya kan setelah jalan nih, kita anjurkan kita periksa tekanan darahnya itu 5 menit setelah istirahat, baru kita periksa. Dan si pasien itu kondisi tenang dan suasana tempatnya pun harus tenang gitu, relax gitu. Bisa mendapatkan hipertensi yang tepat. Ya, kita periksa tekanan darah yang tepat gitu. Oke Bu, hipertensi ini kan cukup mengerikan nih mendengarnya. Emangnya seberapa banyak sih Bu kasusnya telah terjadi nih dengan penyakit hipertensi ini? Cukup banyak ya Miss Julai ya. Kalau di dunia berdasarkan ESC guideline itu pada tahun 2018 ditemukan kasus hipertensi itu sekitar 1,13 juta orang menderita hipertensi. Kalau di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2018 itu sekitar 34%. Jadi dari 3 orang, 1 orang menderita hipertensi. Jadi cukup banyak gitu. Banyak nih pemirsa, dari 3 orang diduga 1 orang hipertensi. Jadi cukup banyak juga penyakit hipertensi ini yang mengakibatkan kematian juga ya Bu ya? Iya, karena komplikasinya itu bisa bahaya yang menyebabkan kematian. Dari penyakit hipertensi ini Bu kan banyak sekali nih, tadi udah bisa dideteksi, juga bisa menyebabkan kematian karena komplikasinya. Yeah. Sebenarnya kita bisa mencegahnya apa aja nih Bu, tata laksana dan cara pencegahannya nih Bu? Ya, jadi
Tata laksana dari hipertensi itu yang pertama harus kita atur pola hidup sehat, Miss Julai. Ya, pola hidup sehat dan obat-obatan gitu. Nah, pola hidup sehat ini bukan cuma untuk kasus hipertensi saja. Jadi semua pasien hipertensi dan juga pasien yang tekanan darahnya normal tapi tinggi, itu kita anjurkan untuk kita lakukan pola hidup sehat untuk bisa mencegah hipertensi dan juga mencegah komplikasi dari hipertensi itu sendiri gitu. Pola makan sehat gitu Bu, olahraga. Ya, jadi pola hidup sehat itu salah satunya contohnya pertama itu pola makan yang sehat ya. Kita sebut dengan diet DASH yang kita anjurkan. Contohnya itu kita anjurkan pasiennya itu untuk konsumsi tinggi gandum atau sereal yang tinggi serat ya. Lalu juga sayur-sayuran yang kita anjurkan sayur-sayurannya itu yang tinggi kandungan nitrat. Contohnya sayur-sayuran yang berdaun atau ada namanya ubi ungu. Ya. Lalu buah-buahan juga kita anjurkan. Bukan sayur-sayuran. Tadi sayuran yang berdaun, lalu buah-buahan. Nah, buah-buahan yang kita anjurkan itu yang kaya akan magnesium, kaya akan kalsium dan juga kaya kalium. Contohnya itu pisang, jeruk, pokat. Jadi buah-buah dan sayur-sayuran itu bukan makanan pelengkap Miss Julai, tapi itu juga merupakan makanan pokok dari pasien hipertensi. Lalu untuk proteinnya yang kita anjurkan itu kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan, biji-bijian ya, terus ikan, dan yang kita batasi itu garam. Jadi pasien hipertensi nggak boleh makan yang tinggi garam. Yang kita anjurkan hanya 5 gram per hari. Jadi itu kira-kira hanya boleh 1 sendok teh per hari. Garam, nggak boleh, itu dilarang. Lalu makanan tinggi gula juga dilarang. Seperti? Makanan tinggi gula, jadi jangan terlalu banyak yang misalnya nasi putih. Ya, nasi putih jangan terlalu banyak ya. Lalu makan yang tinggi-tinggi gula lah ya. Misalnya es krim yang terlalu banyak juga tidak dianjurkan ya. Kopi sendiri gimana Bu? Kopi? Nah, itu yang kopi ya. Kopi diperbolehkan. Jadi minuman yang herbal seperti kopi, teh itu diperbolehkan, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak Miss Julai ya. Jumlahnya itu hanya sedang. Ya, sedikit dan sedang, nggak boleh terlalu banyak. Lalu alkohol juga dibatasi. Kalau kita kan alhamdulillah muslim ya, dilarang ya minum alkohol ya. Tapi untuk agama yang memperbolehkan alkohol ya, kita tetap menganjurkan dibatasi untuk konsumsi alkoholnya. Kalau untuk daging-dagingan nih Bu? Nah, itu juga dilarang nih Miss Jula ya. Daging merah juga dilarang. Contohnya itu seperti sapi ya, kambing ya. Kita anjurkan cuma 1 potong dalam seminggu. Satu gitu. potong tapi ukurannya ada kan Bu ya? Iya. Dan habis itu lemak juga dibatasi ya. Jadi lemak-lemak apalagi terutama lemak jenuh dan trans itu kita batasi. Lemak yang kita perbolehkan itu seperti minyak zaitun. Itu kita perbolehkan untuk konsumsi pada pasien jantung. Nah, selain konsumsi makanan, pola hidup yang lain itu seperti aktivitas nih Julai ya. Kita harapkan pasiennya tetap nih olahraga. Ya, minimalnya itu 350 menit dalam 1 minggu. Jadi yang kita harapkan itu sekitar 30 menit lah tiap hari kita olahraga gitu. Lalu nggak boleh stres. Jadi juga kita ketahui ternyata stres itu bisa meningkatkan risiko hipertensi ya. Jadi makanya sebenarnya pada saat bulan puasa karena orang stresnya, angka stres menurun ya, banyak beribadah, sebenarnya beberapa penelitian mengatakan puasa itu bisa menurunkan hipertensi gitu. Jadi nggak boleh stres gitu. Dan stop rokok. Jadi untuk masyarakat yang masih merokok ya, kita sarankan ya, dokter jantung menyarankan untuk stop merokok agar bisa mencegah dan juga menatalaksanakan hipertensi dan juga penyakit jantung dan pembuluh darah lainnya gitu. Oke Bu, tadi kan kita sudah tahu nih tata laksana dan cara pencegahan hipertensi nih, pencegahan nih. Apakah dari hipertensi ini bisa sembuh nggak sih Bu dari pasien hipertensi ini? Pasien hipertensi ini memang tidak bisa sembuh tanpa obat dan juga kalau misalnya pola hidupnya nggak sehat. Jadi kita memang harus mengendalikan hipertensi itu dengan pola hidup sehat dan juga dengan obat-obatan gitu. Bener nggak sih kalau obat-obatannya ini diminum seumur hidup? Iya, jadi harus seumur hidup. Oh my God. Ya, dan juga jangan lupa walaupun minum obat, pola hidup ini juga harus tetap sehat gitu. Berarti meskipun kita mengkonsumsi obat, namun pola hidup tadi tetap dijaga ya. Iya. Misalnya nih Bu, masyarakat ini kan ada banyak bertanya nih, aduh udah bosan nih makan obat terus, nggak mau lagi, itu mengakibatkan hipertensinya semakin menjadi-jadi atau gimana nih Bu? Iya, bisa karena kita misalnya pasien jenuh ya minum obat. Kadang-kadang kan hipertensi ini pasien bisa minum 2-3 obat Miss Julai ya. Nah, Hari itu Bu ya?
Iya, kadang-kadang kan pasien jenuh karena memang anjuran kita kalau misalnya pasien ada hipertensi ada 2 kombinasi obat. Nah, untuk cara mengatasinya itu memang anjurannya itu dalam 1 pil obatnya. Jadi 2 kombinasi itu dalam 1 pil gitu. Itu untuk cara mengatasi kejenuhan pada pasien Jadi gitu. volume obatnya sedikit, namun khasiatnya digabungkan gitu. Ya, jadi sediaannya tuh 1 pil Iya. biar si pasiennya tidak terlalu bosan dan itu kita anjurkan 1 kali sehari gitu. Tapi memang harus diminum seumur Ya, hidup ya. memang harus minum seumur hidup gitu. Wow, minum obatnya seumur hidup ya nih Bu ya. Apa nggak ada pengaruh ke ginjal nih Bu? Tadi kan ada komplikasi hipertensi ke ginjal, apalagi minum obat nih setiap hari, ngeri-ngeri juga nih ginjalnya. Gimana nih Bu tanggapannya? Ya, itu yang banyak sekali pasien yang salah ya, persepsi ya Miss Jula ya. Jadi banyak pasien yang ketakutan nih minum obat seumur hidup karena nanti bisa rusak ginjalnya. Malahan harus diketahui, kalau pasien kita tidak minum obat, nanti pasiennya hipertensi, seperti Miss Jula bilang tadi, nanti komplikasinya ke ginjal. Makanya kalau pasien hipertensi itu wajib minum obat. Kalau nggak minum obat, malahan akan terjadi kerusakan pada ginjalnya. Nah, untuk pasien jangan khawatir karena biasanya obat-obat hipertensi ini aman untuk ginjal dan biasanya dokter ya, terutama dokter jantung dan juga dokter penyakit dalam ataupun dokter saraf itu biasanya melakukan pemeriksaan ginjal sekali dalam 6 bulan gitu. Oh, berarti aman ya Bu? Aman, insya Allah. Konsumsi seumur hidup setiap hari, namun sudah ada komposisinya Iya. baik untuk ginjal. Dan kalau kita putus obat, malahan ginjalnya jadi rusak gitu. Dampak sama ginjal ya. Ya. Oke Bu, mungkin ada sedikit nih saran-saran untuk masyarakat kita khususnya pemirsa Padang Panjang TV nih Bu, guna mencegah hipertensi secara dini. Ya, untuk masyarakat Kota Padang Panjang, saya sebagai dokter jantung dan pembuluh darah dan juga ketua tim penggerak PKK Kota Padang Panjang menyarankan untuk selalu lakukan pola hidup sehat seperti hindari stres, tetap konsumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang, stop merokok dan juga tetap lakukan olahraga. Nah, hal inilah yang nanti akan bisa mencegah hipertensi dan juga jangan lupa deteksi dini hipertensi yang dimana Bapak Ibu sendiri bisa melakukan pemeriksaan hipertensi di rumah. Jika Bapak Ibu sudah menderita hipertensi, jangan terlalu cemas, tetap konsumsi obat dan atur pola hidup sehat. Kendalikan hipertensi untuk bisa hidup lebih sehat dan juga lebih lama. Oke Bu, terima kasih Bu telah hadir menjadi narasumber kita nih. Informasinya menarik sekali mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, terima kasih banyak Miss Julai. Kesibukannya Bu ya. Ya. Baiklah pemirsa, pada